Indonesia masih memiliki angka kematian ibu yang tinggi. Sementara kita tahu bahwa ratusan ribu bayi per tahunnya terlahir piatu, dan mereka adalah bayi-bayi yang terancam kelaparan sejak awal dilahirkan karena tidak bisa mendapatkan ASI dari ibunya. Donor ASI memang menjadi solusi yang selaras dengan anjuran WHO sebagai langkah alternatif kedua setelah ASI dari ibu kandungnya sendiri. Kita punya bank darah bernama PMI, tapi kita nggak punya bank ASI. Indonesia kalah start. Allah tuh sebegitu adilnya Allah gitu. Bagi mereka yang mungkin belum pernah mencicipi rasanya mengandung dan melahirkan, Allah tetap memberikan peluang untuk seorang wanita tetap bisa menjadi ibu dengan menjadi ibu susu bagi anak orang lain. Saya Meralda Nindiasti, seorang wanita kelahiran 1988 di Bangkalan, Madura. Saya terlahir dari sepasang ayah dan ibu. Ayah seorang wirausaha dan ibu seorang pendidik. Alhamdulillah saat ini saya berprofesi sebagai dokter, konselor menyusui, dan founder Laktashare. Namun sebelum saya berkiprah di bidang ini, saya dahulunya adalah seorang dokter umum yang bekerja di 3 rumah sakit di Kota Malang. Saya lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di tahun 2012. Tanpa saya sangka, 2 tahun kemudian saya merasa saya menjadi dokter di sebuah kota yang saya bahkan sampai merasa yang saya jalani mungkin hanya sekedar rutinitas. Saya kurang merasa bahwa yang saya jalani ini sesuatu yang harus saya perjuangkan, karena saya bingung apa yang harus saya perjuangkan dari sekedar rutinitas yang saya jalani selama 2 tahun. Sampai di suatu titik saya flashback ke hal-hal menarik di masa lalu. Ada 3 hal yang saya ingat saat itu, bahwa saya pernah terkesima saat mendengar penjelasan sebuah seminar dari seorang narasumber yang sangat saya hormati, yaitu Profesor Dr. Damayanti Syarif, spesialis anak konsultan. Beliau menjelaskan tentang bidang gizi anak. Kira-kira itu terjadi di tahun 2009. Disitulah saya langsung punya cita-cita untuk mendirikan rumah sakit metabolik anak. Saking saya terkesima dengan bidang gizi anak. Ternyata dari 2009, selang 3 tahun kemudian, saya menemukan secara real kasus gizi anak yang buruk, dan itu terjadi saat saya berkeliling di 10 pulau terluar dan terpencil di Indonesia. Saat itu di Kepulauan Nias, saya bertemu seorang anak yang umur 1,5 tahun, berat badannya hanya sekitar 6 kg. Sangat kurus kering, kecil, pendek, dan dia hanya hidup dengan seorang ibu yang juga punya status kesehatan yang buruk karena sebagai penderita TBC. Di situ saya menyadari bahwa ternyata Indonesia dengan gemah ripah loh jinawinya, ternyata tidak semua merasakan kesejahteraan dan kesehatan gitu. Selang 3 bulan setelah kejadian itu, saya menjadi perwakilan Indonesia sebagai tim medis disaster untuk bencana Topan Haiyan dan tsunami di Filipina. Saat saya pergi ke Filipina, saya berjalan di pinggiran jalan di Manila, itu saya menemukan pelang bertuliskan Human Milk Bank. Saya langsung merasa ini Indonesia belum punya gitu. Indonesia belum punya. Apa ya manfaat dari Bank ASI ini? Ternyata setibanya saya di Indonesia, saya mulai mendapatkan benang merah bahwa ternyata kasus gizi buruk dan stunting itu bisa dicegah dengan ASI di 2 tahun pertama usia anak. Tapi ketika sang ibu tidak mampu untuk memberikan ASI, maka ada baiknya dibantu oleh ibu susu. Sebagaimana Rasulullah dulu pun juga memiliki ibu susu. Disitulah akhirnya saya merenung, bahkan saya bolak-balik mengamalkan doa di Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Di situ kan tertera bahwa beri kami petunjuk agar kami bisa beramal soleh yang engkau ridhoi. Saya amalkan doa itu agar Allah memberi petunjuk pada saya harus beramal soleh apa yang diridhoi Allah. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah membuka hati saya untuk
fokus pada bidang laktasi sebagaimana keresahan yang saya dapati di 3 kejadian yang menarik itu. Disitulah akhirnya di tahun 2017 bersama tim kami mendirikan Laktashare sebagai sebuah yayasan nirlaba, dan Laktashare sendiri adalah satu-satunya yayasan donor ASI di Indonesia yang punya visi untuk membangun peradaban manusia yang kokoh dengan kebaikan ASI, dan dengan misi untuk menciptakan sistem donor ASI terintegrasi yang aman, tepat, cepat, terpercaya, dan sesuai kaidah agama. Nah, disitulah akhirnya kami berusaha untuk merangkul masyarakat agar mereka melaksanakan proses donor ASI yang aman. Kenapa harus donor ASI yang aman? Karena ASI adalah zat hidup. Karena dia adalah zat hidup, ada potensi untuk menjadi media penularan penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan sitomegalovirus. Karena itu proses donor ASI tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan, tidak boleh seadanya, dan tidak boleh segampangan itu gitu ya. Karena itu harus dikawal dari segi medisnya, dan karena saya berlatar belakang medis, ini menjadi panggilan nurani saya bahwa saya harus terjun untuk menginisiasi proses donor ASI yang aman. Di sisi lain, karena saya seorang muslim, saya juga tidak boleh melewatkan kaidah agama untuk menjaga agar proses donor ASI ini tetap tidak bertentangan dengan kaidah agama. Karena itu kenapa sejak awal berdiri Laktashare bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang untuk menerbitkan sertifikat persusuan, sehingga ibu yang kelebihan ASI dan anak susunya terdokumentasi dengan data yang baik, dan pencatatan yang rapi itu kami ikhtiarkan sebagai bentuk usaha untuk mencegah pernikahan antar saudara susu di 20-30 tahun mendatang. ASI itu hak setiap bayi. Menyusui adalah kewajiban setiap ibu, dan keberhasilan menyusui adalah tanggung jawab setiap ayah. Karena itu sebenarnya ASI adalah sebaik-baik nafkah dari seorang ayah kepada anaknya, dan membutuhkan peran istrinya untuk bisa memberikan ASI tersebut. Jadi ASI sendiri punya 4 keunggulan yang tidak dimiliki oleh yang lain alias pengganti ASI. Pertama, ASI memiliki keunggulan untuk menyehatkan, untuk menguatkan, untuk mengobati, dan untuk mencerdaskan. Dan yang paling membuat saya terkesima, poin mencerdaskan ini yang ternyata sangat unik sekali dibanding dengan air susu induk mamalia lain. ASI ini adalah bahan makanan utama bagi otak manusia, dan bayi 80% perkembangan otaknya itu terjadi di 2 tahun pertama kehidupan. Di sisi lain, di 2 tahun pertama yang diberikan kepada bayi adalah ASI dan MPASI, seperti itu. Karena itu kenapa sejatinya kenapa kok ASI itu harus diutamakan di 1000 hari pertama kehidupan? Karena memang ternyata ASI punya sifat mencerdaskan, dan ini relevan dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Manusia itu diciptakan di muka bumi dengan tujuan menjadi pemimpin, ya, menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dan kita tahu bahwa pemimpin itu harus sehat, kuat, harus cerdas, kemudian harus berintegritas. Nah, ini semua dibangun ketika makanan utamanya adalah ASI, seperti itu. Karena itu WHO merekomendasikan setiap pasangan suami istri, utamanya ketika sang istri sedang hamil, sudah harus mulai mempelajari tentang laktasi sejak kehamilan 28 minggu. Seperti yang kita tahu, masa mengandung 9 bulan, masa melahirkan bisa jadi 1-2 jam. Tapi masa menyusui itu paling lama sendiri, 24 bulan. Udah seperti lulus S2 gitu ya. Lama gitu. Bagaimana mungkin kita menjalani proses 2 tahun tanpa ilmu? Dan tidak bisa juga ilmunya dikenyam dengan semendadak itu, atau sistem SKS ya, besok lahiran, wah belajar dulu gitu kan. Nggak mungkin. Jadi memang karena ilmu laktasi itu A sampai Z,
nggak sekedar ilmu medisnya, tapi juga ada kaidah agama yang dipelajari dari situ. Kemudian ada ilmu psikologinya yang dipelajari untuk kematangan sebagai seorang ayah dan ibu, karena itu memang harus dipelajari sejak 28 minggu. Kenapa kok Allah memerintahkan kita untuk menyusui? Karena menyusui itu mensyaratkan seorang ibu harus dekat secara fisik dengan anak. Kalau dekat secara fisik artinya seorang ibu harus siap sedia kapanpun anak butuh. Disitulah akhirnya kalau bayi meminta, ibu harus selalu ada. Karena saat dilahirkan, tidak hanya bayi yang dilahirkan, tapi seorang wanita juga terlahir menjadi seorang ibu untuk pertama kalinya. Disitulah mereka harus saling belajar. Sang bayi belajar menyusu, sang ibu belajar menyusui. Dan seiring dengan waktu, ibu belajar, bayi belajar, pada akhirnya mereka nanti akan mendapatkan posisi ternyaman dan cara ternyaman untuk menyusui. Nah, jadi memang perlu jam terbang untuk menyusui. Karena itu kenapa di hari-hari pertama itu biasanya yang dirasakan ada perih, pedih, nyeri, takut, mungkin khawatir, cemas, dan banyak hal. Tapi percayalah, kita sebagai seorang ibu diamanahi Allah dengan seperangkat modal kesehatan dan modal ilmu. Nah, disitulah kita bisa menjalankan peran sebagai ibu, termasuk salah satunya adalah proses menyusui itu sendiri. Jadi Lactashare hadir di Indonesia memang niatnya untuk mencerdaskan masyarakat, bahwa kami membentuk sebuah sistem agar mereka masuk dalam sistem ini, dan di sistem itulah mereka jadi teredukasi bagaimana mendonorkan ASI yang benar dan bagaimana mendapatkan ASI donor yang tepat. Lactashare memiliki 3 pool. Yang utama head office-nya di Malang, kemudian di Jakarta dan Surabaya. Sehingga ASI donor dari mereka yang berdomisili di 3 kota itu bisa ditampung oleh Lactashare. Namun jika pendonornya di luar 3 tempat ini, maka ASI donornya masih disimpan di freezer masing-masing pendonor, seperti itu. Di sisi lain, setelah mereka dipertemukan, jadi memang Lactashare itu memfasilitasi proses donor ASI, namun yang perlu diingat, Lactashare bukanlah pemilik ASI donor. Lactashare bukanlah pemilik ASI donor, ASI donor tetap milik dari pendonor. Karena itu ketika Lactashare ingin menyalurkan ASI donor, harus ada keridhaan kedua belah pihak. Pendonor harus tahu data diri calon resipiennya, dan resipien juga tahu data diri calon pendonornya. Mereka kami perkenalkan, mereka kami persaudarakan. Jika memang alhamdulillah kedua belah pihak saling ridho untuk tolong menolong dalam kebaikan, disitulah baru terjadi akad donor ASI. Akad untuk ASI-nya disedekahkan, si penerima juga ridho dan mau menjalin silaturahim dengan pendonor, karena memang kelak mereka akan menjadi keluarga sepersusuan, seperti itu. Nah, di sisi lain, karena pendonor ini tidak hanya menyusui anak kandungnya, tapi juga memberikan ASI kepada anak susunya, otomatis pendonor harus memiliki nutrisi yang tepat. Karena itu kenapa Lactashare memiliki program pemberian tunjangan menyusui berupa sembako gratis senilai 500.000 untuk membantu para pendonor agar mereka terjaga nutrisinya sehingga bisa menghasilkan ASI yang cukup untuk anaknya dan juga bisa disedekahkan untuk anak susunya. Dan ini sebenarnya adalah suatu kebijakan di Lactashare yang kami justru mengadopsi dari kebijakannya Umar bin Khattab. Saat itu Umar bin Khattab kan memberikan tunjangan bagi mereka yang menyapih anaknya, dan kami mengadopsi itu, memodifikasi itu untuk memberikan tunjangan kepada mereka yang menyusui anaknya. Ada beberapa syarat seorang anak yang bukan anak kandung kita menjadi anak susu kita. 1, dia berumur kurang dari 2 tahun komariah. Jadi si bayi harus berumur kurang dari 2 tahun komariah. Kemudian yang kedua, dia sudah minum 5 kali sampai kenyang. Yang ketiga, ASI tersebut bisa diminum baik dengan menetek langsung atau ASI perah. Kemudian, ASI tersebut berasal dari wanita yang balik dan masih hidup. Ini salah satu yang unik sebenarnya dari syarat yang terakhir. Sebenarnya ini adalah isyarat sains dari Islam kepada ilmu kedokteran, bahwa ternyata menyusui itu bisa dilakukan oleh setiap wanita tanpa harus mengandung dan melahirkan terlebih dahulu. Dia bisa menjalani proses namanya induksi laktasi. Jadi dia bisa menghasilkan ASI
walaupun tanpa pernah mengandung sebelumnya, atau tanpa pernah melahirkan sebelumnya, atau bahkan belum bersuami. Tapi sambungan dari itu adalah ASI itu berasal dari wanita yang masih hidup. Artinya apa? Ketika seorang wanita tuh memompa ASInya, kemudian disimpan di sebuah media, misalnya dia sudah memiliki 30 kantong ASI. Ternyata seminggu kemudian mungkin wanita ini wafat. Sang suami misalnya baru ingat, oh istriku masih punya ASI di freezernya, tapi istriku wafat. ASI ini untuk siapa ya? Gitu. ASI ini ternyata bisa disedekahkan ke orang lain, ke bayi lain gitu. Dan tetap sah untuk menjadi syarat sepersusuan karena ASI ini dipompa dari wanita yang masih hidup, walaupun baru disalurkan ketika wanitanya sudah wafat. Nah karena itu kenapa Buya Yahya menyatakan bahwa ini adalah isyarat bahwa Islam sebenarnya menerima ide bank ASI syar'i, karena memang ASI tersebut disimpan dan mungkin baru bisa disalurkan kalau memang ibunya sudah wafat gitu. Tapi tetap terjadi yang namanya sepersusuan gitu, karena ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Di tahun 2019 ada seorang bayi bernama bayi Faiz. Dia terlahir 1,9 kg. Tentu terlahirnya prematur. Terlahir dari seorang ibu yang juga penderita COVID-19, namun dengan komorbid TBC. Sehari setelah bayi Faiz dilahirkan, sang ibu wafat. Jadi bayi Faiz di saat dia prematur dan juga berat badannya sangat rendah, 1,9 kg, sementara mayoritas bayi yang lahir cukup bulan berat badannya 3 kilo. Ini sangat kecil sekali. Tapi dia terlahir sudah langsung kelaparan sesaat setelah dia dilahirkan. Tapi ternyata yang kelaparan tidak hanya bayi ini. Yang kelaparan ternyata juga ayah dan 5 kakaknya. Kenapa? Karena ayahnya adalah seorang pemulung yang tidak punya penghasilan yang tetap dan cukup. Disitulah Laktasyar berusaha untuk membantu agar bayi Faiz ini masih tertunaikan haknya berupa ASI. Ibu yang berlebih ASI, pendonor ASI Laktasyar, alhamdulillah mau mensedekahkan ASI untuk bayi Faiz sehingga bayi Faiz tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan bisa melewati masa-masa kritisnya. Di sisi lain, Laktasyar juga menyalurkan tunjangan menyusui berupa sembako kepada keluarga, kepada sang ayah, karena bagaimanapun ayah ini adalah ayah istimewa. Sekalipun dia seorang laki-laki, tapi dia tetap adalah seorang pejuang ASI, karena dia memperjuangkan ASI untuk anaknya, karena dia tetap seorang yang ingin anaknya setara dengan bayi lain yang sama-sama merasakan ASI. Jadi sekalipun bayi Faiz terlahir tanpa pernah melihat wajah ibunya, tanpa pernah mendapatkan dekapan dari ibunya karena ibunya telah wafat, tapi kasih sayang seorang ibu tetap dia rasakan dari seorang ibu susu. Dan ada lagi kisah yang lain. Seorang wanita, ada seorang wanita yang usia pernikahannya sudah 10 tahun. 4 kali keguguran, namun belum juga dikaruniai anak. Di tahun ke-10, mereka sepasang suami istri itu bersepakat untuk mengadopsi seorang anak. Ada seorang anak yang butuh ditolong dan dirawat, dan mereka merawatnya sejak hari pertama bayi itu dilahirkan. Namun, karena bagaimanapun dalam Islam, bayi ini adalah tetap statusnya adalah orang lain, maka dia berikhtiar untuk bisa memahramkan anak ini. Sehingga sang ibu berkonsultasi ke Laktasyar, mereka menjalani konsultasi induksi laktasi, sehingga sang ibu tersebut walaupun belum pernah melahirkan sebelumnya, dia menjalani proses terapi sehingga dia tetap bisa menghasilkan ASI. Akhirnya dia bisa menjadi ibu susu bagi anak adopsinya. Dan statusnya artinya dia bukan sekedar ibu angkat bagi bayi ini, dia adalah ibu susu. Dari yang awalnya dia bukan mahram menjadi mahram, dan tentu itu akan lebih aman dalam sebuah pergaulan Islam seperti itu, karena dalam satu atap mereka tetap satu mahram seperti itu. Ini berkesan sekali karena ternyata Allah tuh sebegitu adilnya Allah gitu. Bagi mereka yang mungkin belum pernah mencicipi rasanya mengandung dan melahirkan,
Allah tetap memberikan peluang untuk seorang wanita tetap bisa menjadi ibu dengan menjadi ibu susu bagi anak orang lain, dan mereka bisa menjalani induksi laktasi. Sukanya pertama adalah rasa syukur karena Allah mengizinkan kami menggarap ladang pahala ini. Memang tidak semua orang terpikir untuk memperjuangkan ASI. Sebenarnya Laktasyar berdiri di Indonesia, kami ingin mengobati tangisan bayi-bayi yang kelaparan karena tidak bisa mendapatkan ASI yang cukup dari ibunya. Rasa syukur dan rasa suka kami ketika melihat bayi-bayi tersebut yang awalnya kelaparan karena tidak mendapatkan ASI yang cukup, mereka kenyang. Mereka juga tertunaikan haknya berupa ASI walaupun dari ibu susu, seperti itu. Itu kebahagiaan yang paling besar. Karena itu kami punya rasa senang, rasa suka ketika banyak orang yang makin peduli untuk memperjuangkan ASI. Dan ketika tidak ada ASI yang cukup dari ibu kandung, mereka tetap mengusahakan ASI, tapi dari ASI ibu lain dengan proses donor ASI yang aman. Kalau untuk dukanya sebenarnya karena kami merasa bahwa ide atau inovasi donor ASI ini belum terpublikasi dengan luas di masyarakat. Padahal kami ingin sekali pemerintah turun tangan untuk membuat kebermanfaatan ASI donor ini meluas, karena kita tahu bahwa donor ASI itu adalah upaya pemberdayaan wanita agar bermanfaat bagi sesama, utamanya untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Sementara ASI donor sendiri adalah sebuah sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar menjadi solusi atas permasalahan kesehatan bayi dan anak. Sehingga penggunaan ASI donor ini sebenarnya justru akan menurunkan konsumsi susu formula. Dimana kita tahu susu formula itu membawa resiko kesehatan baik jangka pendek ataupun jangka panjang bagi bayi dan anak. Contoh resiko susu formula itu pertama alergi, kemudian diare, kemudian infeksi telinga, infeksi pencernaan, bahkan necrotizing enterocolitis untuk mereka yang prematur, dan ini memperbesar resiko kematian. Kemudian juga meningkatkan resiko diabetes di masa tua nanti, meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi atau kolesterol tinggi dan LDL tinggi. Kemudian juga meningkatkan resiko obesitas gitu. Nah, karena itu kenapa saya sangat bersyukur ketika WHO memberikan rekomendasi bahwa ketika bayi prematur terlahir ada 5 hierarki nutrisi bayi prematur. Pertama adalah ASI ibu kandung sendiri. Ketika ini tidak memungkinkan, maka ASI ibu pendonor yang sama-sama memiliki bayi prematur. Ketika nggak nemu yang kedua ini, maka alternatif ketiga adalah ASI dari ibu donor yang memiliki bayi matur atau cukup bulan. Kalau nggak nemu lagi, maka ASI ibu donor dari bank ASI. Kalau nggak nemu juga baru susu formula khusus prematur. Kalau nggak nemu juga susu formula biasa. Pasalnya yang ada di Indonesia kadang ya yang sering terjadi adalah ketika tidak ada ASI ibu kandung langsung loncat ke pilihan kelima. Kenapa pilihan ketiganya itu kedua tiga empatnya kok diloncati? Ternyata memang karena tidak ada fasilitas yang mendukung. Karena itu kenapa Laktasyar ingin sekali didengar oleh pemerintah dan mungkin juga pihak swasta yang ingin menggarap Bank ASI Syar'i pertama di Indonesia. Ya, tantangannya adalah 3 ya, secara umum. 1, sumber daya manusia, kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah finansial. Sumber daya manusia, tidak banyak mereka yang punya minat untuk mengembangkan atau bahkan merapikan proses donor ASI di Indonesia. Terlebih Laktasyar sebagai inisiator. Tentu makin sedikit lagi orang yang menginisiasi ini. Karena itu kami ingin sekali sumber daya manusia di Laktasyar bertumbuh,
makin profesional dan skill mereka juga makin berkembang untuk bisa memajukan dan merapikan proses donasi di Indonesia. Dan yang kedua adalah dari segi teknologi. Kita tahu bahwa kami tidak pernah puas dengan pencapaian Lactashare sekarang. Walaupun 6 tahun berkarya, alhamdulillah Lactashare sudah menyalurkan 8.000 liter ASI donor kepada bayi-bayi kritis. Tapi kami belum puas dengan pencapaian ini, karena tetap cita-cita Lactashare adalah mendirikan bank ASI syar'i pertama di Indonesia. Dan itu tentu membutuhkan teknologi yang standar internasional. Mulai dari gedung yang tepat ya untuk bisa melaksanakan proses donor ASI secara steril. Kemudian yang kedua, mesin pasteurisasi untuk bisa mempasteurisasi ASI donor sehingga mengurangi resiko kontaminasi kuman. Di sisi lain juga teknologi untuk mengkultur ASI, alias untuk meneliti apakah kandungan pre dan pasca pasteurisasi itu masih ada kumannya. Seperti itu. Nah, teknologi ini tentu tidak sekedar dari segi medis, tapi juga dari segi teknologi informasi. Karena mengusung ide Bank ASI Syar'i berarti kami harus siap repot memikirkan 20-30 tahun mendatang. Karena memang ASI ini menyebabkan konsekuensi mahram sepersusuan. Jadi Lactashare pun juga perlu membangun teknologi informasi yang terjaga sampai 30-40 tahun mendatang agar data ini bisa menjadi landasan untuk mencegah pernikahan antar saudara sepersusuan. Di sisi lain adalah tantangan dari segi finansial. Kita tahu bahwa melakukan pemeriksaan 5 penyakit yang menular lewat ASI, biaya pemeriksaannya tidak di-cover oleh siapapun. Tidak di-cover oleh BPJS, tidak juga di-cover oleh asuransi swasta, tidak juga Lactashare mendapatkan dana APBN atau APBD gitu. Jadi memang Lactashare sebagai yayasan nirlaba, kami mengupayakan untuk terjadi swadaya masyarakat. Kami saling tolong-menolong untuk bisa membantu biaya operasional proses donor ASI yang aman. Jadi pendonor dan resipien bisa saling patungan untuk biaya screening yang nilainya tidak murah ya. Bisa sekitar 1 juta sampai 2,5 juta untuk satu sampel darah calon pendonor. Di sisi lain juga patungan untuk pengadaan tunjangan menyusui berupa sembako gratis. Masyarakat luar pun boleh ikut berdonasi dengan menjadi donatur tetap Lactashare dengan berdonasi rutin 50.000 tiap bulan, atau bahkan mereka pelaku usaha atau UMKM juga bisa mensedekahkan sebagian profit bisnisnya untuk bisa kami kelola pada bidang-bidang kemanusiaan di bidang laktasi. Termasuk diantaranya adalah kami juga di tahun ini, di tahun 2024, fokus untuk membuat gerakan kampanye ASI nasional. Kami merasa ASI itu bagaimanapun masih kalah pamor. ASI masih kalah pamor dibanding susu formula yang promosinya masif. Susu formula bisa dipromosikan di televisi, bisa dipromosikan di koran, majalah, bahkan iklan di YouTube pun juga, dan itu tentu berbiaya. Wajar mereka beriklan karena punya perusahaannya, karena punya laba dari penjualan susu formula. Sementara ASI, siapa yang mengcover biaya itu? Siapa yang mempromosikan produk Tuhan berupa ASI? Kalau bukan kita-kita yang sama-sama peduli memperjuangkan ASI sebagai bentuk upaya pencegahan stunting. Karena itu di tahun 2024 ini kami merangkul masyarakat umum, institusi pendidikan, institusi swasta ataupun pemerintah, serta sesama lembaga swadaya masyarakat. Yuk kita saling patungan yuk, bagaimana ASI itu bisa naik kelas, diiklankan di billboard jalanan di 10 kota besar di Indonesia. Kenapa harus billboard? Karena terpampang 24 jam selama 1 bulan di Pekan ASI Sedunia di bulan Agustus 2024, seperti itu. Nah, ini upaya kami untuk mengedukasi masyarakat. Karena mereka pedagang cilok, pedagang batagor ya, petugas security, pemulung, petugas kebersihan, mereka juga tetap punya hak untuk mendapatkan ilmu tentang ASI. Tapi bagaimana kami menjangkau mereka? Sementara kami tidak punya kontak nomor HP-nya, tidak juga punya akun media sosialnya. Caranya adalah
memang ASI itu harus naik kelas, harus diiklankan di ruang publik agar bisa dibaca, pesan itu bisa tersampaikan ke masyarakat, tidak pandang status pendidikannya, status sosialnya, atau bahkan status ekonominya. Mereka tetap masyarakat Indonesia yang punya hak untuk kita cerdaskan. Bagi saya, wanita adalah penyambung hidup, baik dengan proses mengandung itu sendiri, melahirkan dan bahkan menyusui. Terlebih masa menyusui yang dia adalah pondasi bagi kesehatan fisik dan mental anak untuk jangka panjang. Karena itu kita harus mendukung seorang wanita agar dia bisa berdaya menyusui. Karena pemberdayaan wanita sejati adalah ketika dia berhasil menyusui anaknya. Karena itu seluruh lapisan masyarakat, yuk kita rangkul para ibu, kita hormati, hargai, dan kita penuhi kebutuhannya secara lahir batin agar dia bisa menjadi penyambung hidup bagi generasi kita selanjutnya. Yang aman, Bila Krasya Raja.